Ya, pemirsa, dari hari ke hari, sebuah novel yang mengisahkan seorang anak yang meratapi nasibnya di dalam wilayah perang yang tidak pernah usai oleh penjajah. Penulis dari novel ini adalah Mahbub Junaidi, sosok ketua pertama PMII dan sang maestro satir yang membuat Bung Karno takjub. Untuk itu di sore hari ini akan kita bahas bersama bagaimana PMII dari hari ke hari sekaligus inspirasi pergerakan Mahbub Junaidi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali dengan saya Indah Kumaidi kembali hadir lagi menjumpai Anda dengan program spesial kita yaitu Kopi Darmo. Wah, mungkin ada beberapa pemirsa yang merasa kok tumben sih Sabtu-Sabtu ada Kopi Darmo. Ini spesial sekali ya untuk Anda karena ada banyak sekali juga yang selalu menunggu dan menanti-nanti hadirnya Kopi Darmo. Untuk itu di sore hari ini karena kita masih bernuansa hari ulang tahun PMII yang ke-66, tepatnya kemarin ya, 17 April. Tapi di hari ini kita juga masih ingin membuat suasana hadirnya PMI di tengah-tengah kita. Untuk itu sudah bergabung bersama kita melalui Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama sudah ada Yai Muhammad Mustafid, alumni PMI UGM dan juga pengasuh Pondok Pesantren Aswaja Nusantara Melangi Yogyakarta. Assalamualaikum Yai Tafid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ya, Mbak. Ya. semangat sekali sepertinya. Lagi di Ya. Jogja? Ya, Lagi di Jogja? nih. Oh, oke. Di wilayah Pondok Pesantren atau sedang ada di mana ini? Di rumah. Oh, di rumah. Oke. Ini sepertinya sangat-sangat semangat sekali karena juga alumni PMII ya. Oke, baik. Berikutnya juga ini sudah sering sekali kita temui bersama juga pemirsa. Ini adalah salah satu orang di balik layar NU Online. Ini adalah Mas Hamzah Sahal selaku Direktur NU Online dan juga Sekretaris LTN PBNU. Assalamualaikum Mas Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau yang ini bukan hanya sekedar semangat tapi tegasnya ada ya. Oke, kalau Mas Hamzah posisi ada di mana ini sekarang? Ada di rumah. Di daerah mana? Di Bekasi baru. Di Bekasi. Oke, ini giatnya hari ini kemana saja kalau kita boleh tahu? Tadi antar turnamen main bola. Untung udah nyampe rumah. Biasanya sampai sore. Oh, biasanya sampai sore. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sore hari ini. Tidak lupa pemirsa kalau tadi kita sudah mengusung tema sebuah novel hari ke hari begitu ya. Ini juga kita hadirkan bersama spesial sekali ada Mas Isfandiari Mahbub. Ini putra Mahbub Junaidi dan juga Wasekjen PBNU. Assalamualaikum Mas Isfandiari. Oke, ini sepertinya juga masih mempersiapkan diri, akan segera kita hadirkan bersama setelah yang satu ini. Tapi kita menuju kepada Yai Tafid terlebih dahulu. Ini sebagai alumni PMII ya di UGM. Ini kemarin juga PMI baru saja memasuki usia 66 tahun yang luar biasa dengan mengusung tema di tahun ini yaitu aksi nyata PMI untuk Indonesia, seperti itu. Kalau misalnya kita boleh bertanya terlebih dahulu, apa sebenarnya arti yang mendalam dari PMI sendiri bagi Yai Tafid? Kami silahkan. Oke, terima kasih, Mbak. Ini pertama kita harus bersyukur karena PMII bisa bertahan dan survive sampai umur 66. Sebuah umur yang sudah cukup tua menurut saya. Ya. Dan menjadi pembelajaran yang sangat kaya untuk menggerakkan kembali di masa yang akan depan. Masa depan. Nah, saya kira kalau dikombinasikan dengan novelnya sahabat Mahbub Junaidi yang itu dari hari ke hari menjadi menarik kan? Karena ada perspektif yang menarik dalam novel tersebut ketika dipakai sebagai optik atau perspektif dalam membaca PMI sekarang ini sangat relevan menurut saya. Nah, bagi saya sendiri MI itu merupakan instrumen perjuangan atau alat perjuangan. Jadi PMI itu keberadaannya sejauh mana dia bisa digunakan atau dipercaya
sebagai alat untuk mendorong perubahan atau transformasi sosial yang ada. Jadi kalau dia Mazmur manfaat untuk itu masih bisa dipakai sebagai alat perjuangan, saya kira keberadaannya masih relevan. Dan, tapi kalau tidak lagi menjadi alat perjuangan, mungkin PMI sudah menjadi part of problem, bagian dari masalah bangsa yang justru harus diselesaikan. Jadi umur 66 ini menurut saya merupakan refleksi yang menarik untuk untuk membaca kembali PMI, terutama untuk masa depan. Karena bagi kami sejarah itu bukan masa lalu, tapi sejarah itu bagaimana mendorong strategi kebudayaan untuk untuk membaca dan menavigasi masa depan. Oke, baik. Tapi tadi saya sampai lupa. Kalau misalnya Yai Taufiq sendiri, ini alumni PMII di angkatan atau di tahun berapa, Yai? Saya ketua PMI itu tahun 2000-an ya, kalau nggak salah. Dan setelah itu ketua Sleman, PMI Sleman, kemudian di DBPMII, di Departemen Kaderisasi. Nah, saya lama di kaderisasi di PMI, termasuk juga alhamdulillah menulis buku kaderisasi untuk PMI. Oke, berarti sudah cukup lama dan sangat-sangat hafal sekali ya bagaimana PMI dari dulu sampai sekarang. Oke, baik. Kita juga boleh bergeser dulu kepada Mas Hamzah. Di sini sebagai Direktur NU Online, tentunya juga Sekretaris LTN PBNU, saya juga jadi penasaran bagaimana dari Mas Hamzah sendiri mengamati pergerakan dari PMI sendiri dari dulu begitu ya sampai saat ini menginjak usia 66 tahun. Mungkin ada filosofi atau mungkin arti mendalam yang berbeda mungkin dengan Yai Taufiq. Kami silakan Mas Hamzah. Ya, dulu senior-senior saya di PMI Jogja, ya, saya secara itu tidak terlalu aktif ya, pernah ikut saja, pengkaderan, tapi habis itu tidak aktif. Tetapi secara kontinu, saya belajar banget dari senior-senior PMI bagaimana membaca tradisi. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana NU tadi PMI oleh Kang Mustafa itu membaca masa depan. Dan Pak Mahfud Junaidi almarhum itu adalah contoh terbaik ya di lingkungan PMI, di pendiri PMI, di antara Kiai Said Buderi, di antara Kiai Khalid Mawardi dan lain-lain yang betul-betul konkret bisa kita baca, bisa kita pelajari, bisa kita analisis, dan akhirnya bisa menjadi role model bagaimana kita menjadi seorang aktivis, bagaimana kita menjadi seorang kader Nahdliyin, bagaimana menjadi seorang NU. Itu Pak Mahfud sangat konkret ya, meskipun orang biasanya kalau membaca tulisan itu nggak konkret, tapi kalau Pak Mahfud itu betul-betul konkret. Itu misalnya saya ngambil contoh ya. Iya, contohnya. Saya misalkan ngambil contoh, bagaimana Pak Mahfud mencintai seorang kiai misalkan. Beliau menulis Kiai Allahyarham Kiai As'ad Samsul Arifin dari Situbondo misalkan. Menerangkan lalu bagaimana Kiai As'ad misalkan bertemu dengan orang modern dan lain-lain. Nah, dari hari ke hari tadi, novel tadi yang terbit tahun 1974 yang saya terbitkan lagi di Surah itu 40 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, 2014, persis 50 tahun kemudian itu saya terbitkan ulang. Itu karena memang bukan hanya dokumen ketika ibu kota pindah ke Yogyakarta, lalu Pak Mahfud kecil, ya Pak Mahfud kecil itu hidup di tengah-tengah masyarakat di Solo. Itu merekam tahun-tahun itu yang sangat penting gitu. Dan buku ini
tidak bisa dibaca sendirian ya. Iya. Harus dibaca dengan bukunya Kiai Saifuddin Zuhri, guru orang-orang pesantren, harus dibaca bareng dengan Kiai Saifuddin Zuhri menulis Kiai Abdul Wahab Hasbullah, lalu Gus Dur menulis Kiai Bisri Sansuri. Itu itu rangkaian yang menurut saya harus dibaca secara utuh. Itu sih. Oke, baik. Ini ada satu catatan penting, berarti bukan hanya sekedar membaca buku ini secara tunggal ya, tapi harus ada pendampingnya, karena memang Ada pendampingnya. sekompleks itu untuk isinya. Oke, baik pemirsa, nanti kita juga akan mengulik ya bagaimana sosok dari Mahbub Junaidi ini dari sisi personal atau kehidupannya sehari-hari itu seperti apa. Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar masih dengan tema kita di sore hari ini terkait dengan PMII dari hari ke hari, inspirasi pergerakan Mahbub Junaidi. Tadi yang kita tunggu-tunggu sekali, ini kita ingin menyapa kembali, kita ingin mencoba menyapa kembali, yaitu Mas Isfandiari Mahbub. Ini apakah sudah bisa mendengar suara dari studio? Oke, ini sangat-sangat kita tunggu untuk kehadiran spesialnya. Kita melanjutkan terlebih dahulu kepada Yai Tafid ya di sini. Ya, oke. Oke, Yai Tafid, ini sebagai alumni PMII ya dari tahun 2000-an itu juga sudah bukan waktu yang bukan hanya kemarin. Oke, ini alhamdulillah. Oke, mohon maaf Yai Tafid, izin saya sapa terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum Mas Isfandiari Mahbub, sudah bisa mendengar suara dari studio? Dari host nggak kedengaran ya? Oke, ini sudah bisa mendengar kita. Oke, bagaimana kabarnya Mas Isfandiari? Iya, kita sudah bisa mendengar pemirsa suaranya, tapi mungkin suara saya yang belum bisa terdengar oleh beliau ya. Ini masih kita coba hubungkan terlebih dahulu karena memang yang namanya jarak begitu ya, tidak bisa memisahkan kita dengan sebuah teknologi yang sudah sangat canggih sekarang ini, jadi kita masih mencoba untuk menghubungkannya kembali. Oke, kita geser lagi ternyata kepada Yai Tafid. Ini memang sudah harus kita tanyakan dari tadi, sebagai alumni dari PMI UGM tentunya dari tahun 2000-an hingga menginjak di tahun ini 2026, melihat bahwa pergerakan PMI dari masa ke masa itu selalu ingin memberikan kontribusi. Kalau misalnya dari Yai Tafid sendiri, kira-kira apa peran dari PMII yang mungkin masyarakat awam itu belum tahu kontribusi nyatanya bagi Indonesia? Mungkin boleh diceritakan Yai Tafid, kami silahkan. Oke, ya, terima kasih. Suaranya terdengar? Oke, aman. Oke. Nah, saya mau bicara dulu sebelum bicara tentang kontribusi PMI itu. Pertama adalah bagaimana kita belajar dari sahabat Mahbub Junaidi ketika dari hari ke hari ketika membaca PMI. Saya kira novel itu membawa beberapa pelajaran penting. Pertama adalah kita untuk melihat sejarah itu dari bawah, dari yang kecil, dari yang biasa-biasa saja, dari yang tidak tercatat sebagai pahlawan yang hebat, yang resmi itu, tapi justru dari kecil, dari masyarakat biasa, dari keluarga yang sedang mengungsi, dari Jakarta ke Solo, itu menjadi penting. Artinya apa? PMI sebenarnya diminta untuk membaca bangsa ini bukan hanya dari elit, bukan hanya dari struktur, bukan hanya misalnya dari PBNU, tapi juga membaca bangsa ini dari masyarakat, bagaimana masyarakat bernafas, bagaimana masyarakat merasakan kondisi bangsa ini. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana PMI itu menjaga kepekaannya, terutama dalam konteks politik. Nah, jadi novel itu membawa pelajaran bagi kita bahwa politik itu bukan hanya persoalan bagaimana merebut posisi, tapi
peristiwa politik itu selalu punya dampak yang jelas dan konkret pada manusia biasa, pada masyarakat yang bisa, pada masyarakat yang bicara, yang sama sekali tidak terkait dengan pembuatan kebijakan politik. Kan? Nah, kemudian yang ketiga, kan, novel itu menurut saya adalah bagaimana memaknai nasionalisme secara kritis. Jadi kan misalnya seperti saat ini, karena nasionalisme yang kritis itu adalah selalu resah, selalu gelisah, dan tidak diam ketika ada sesuatu yang tidak beres dalam bangsa ini. Jadi, kritik terhadap kebijakan itu dianggap anti asing, menurut saya adalah novel itu merupakan antitesis terhadap situasi yang saat ini. Jadi nasionalisme yang sejati adalah justru nasionalisme yang tidak membiarkan kekuasaan di negeri ini berjalan di luar kewenangannya. Nah, yang juga pelajaran yang bisa kita petik dari novel itu adalah bahwa Islam, kebangsaan, dan perjuangan sosial itu sesuatu hal yang tidak terpisahkan. Jadi agama itu merupakan bagian dari nilai yang untuk watak sosial kita. Karena agama itu mengkerangkai bagaimana kita hidup, bagaimana kita melakukan interaksi sosial, kan, berkomunikasi, memaknai kemiskinan, memaknai kesejahteraan dan sebagainya. Nah, Islam dan kebangsaan itu ya ini karena terus pada saat itu ya itu bukan lagi tidak hanya untuk dipertentangkan, tapi menjadi bagian yang menyatu dalam kebangsaan kita. Nah, karena itu menurut saya ini yang menjadi relevan untuk dimaknai dalam kerangka membaca PMI adalah PMI saat ini, kan? Bagaimana PMI itu pertama menegaskan dirinya sebagai bagian dari civil society. Jadi salah satu mengapa kecenderungan di level kader, di level struktur PMI atau misalnya dalam bidang di persimpangan jalan, karena ketidakjelasannya posisi ontologis dan epistemologis dari PMI. Jadi itu bukan political society, tapi civil society. Karena itu dia harus bernalar sebagai masyarakat bernalar. Jangan bernalar sebagaimana elit politik itu bernalar. Nah, di sisi itu saya kira menjadi relevan saat ini untuk membaca dan mengembangkan PMI ke depan. Kalau ingin PMI tetap relevan, kan? Tetap relevan secara sosial dan juga relevan secara intelektual. Nah, terkait dengan kontribusi PMI sebenarnya gini. Jadi dalam serapat gerakan itu biasanya ada dua. Jadi ada yang atas nama PMI, ada yang gini. Jadi ini digerakkan oleh PMI tapi menggunakan organ taktis. Karena perkembangan situasi politik atau perkembangan sosial misalnya, sehingga sebenarnya kontribusi sejarah PMI itu harus dilihat dalam konteks dua gerakan tersebut. Nah, di titik itulah sebenarnya PMI itu punya kontribusi secara internal juga secara eksternal. Secara internal adalah yang memberikan suplai kader-kader progresif di berbagai organ NU sebenarnya adalah alumni PMI. Hampir kader PMI itu terdiaspora dari di berbagai struktur NU dan kemudian menggerakkan NU dari sana. Yang kedua, terkait dengan kontribusi perubahan kebijakan, kemudian perubahan sosial dan menggerakkan perubahan yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, PMI itu kan sebenarnya entitas yang seringkali berhasil untuk memicu perubahan politik, kan? Meskipun nanti tidak didorong bersama-sama. Tapi saya kira kalau kita lacak perjuangan PMI dari berdirinya tahun 60-an itu sampai sekarang, ada banyak fase sejarah yang kita bisa lihat atau bisa kita simpulkan bahwa hampir tidak ada perubahan sejarah di Indonesia yang di situ tidak melibatkan PMI.
Ya, saya kira itu. Oke, ini sangat-sangat kompleks sekali ya. Bagaimana kontribusi dari PMII untuk Indonesia bukan hanya sekedar bisa diterima oleh masyarakat, tapi juga harus relevan hingga saat ini. Oke, nanti ini juga akan berhubungan sekali kalau kita bahas terkait dengan bagaimana media. Karena saat ini apa-apa kita juga membutuhkan media begitu ya. Bagaimana suatu publikasi dari kegiatan, publikasi dari apapun itu kita juga memerlukan media. Setelah yang satu ini pemirsa, kita juga akan melihat bagaimana media terutama dari NU Online sendiri untuk menyorot pergerakan dan perjuangan dari PMI. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar barang orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar barang orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, setelah kita menanti-nanti dari tadi ini kita coba sapa kembali terlebih dahulu. Ini yang sangat-sangat spesial juga. Assalamualaikum Mas Iswandiari Mahbub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini supaya kita bisa lebih akrab, saya panggil Yai, Mas, atau bagaimana ini di sore hari ini? Kang aja deh, Kang. Oh, Kang Kang. Ispan. Kang Iswan. Kang Iswan posisi berada di mana sekarang? Bisa di rumah nih, Mbak, di Tangerang. Di Tangerang. Oke, ini buat pemirsa yang belum tahu dan belum mengenal beliau, beliau adalah putra dari Mahbub Junaidi sekaligus Wasekjen PBNU. Ini dari tadi kita sudah mengangkat tema yang namanya PMI dari hari ke hari. Ini juga sangat-sangat dekat sekali dengan novel yang ditulis oleh ketua pertama dari PMI ya, yaitu sosok Mahbub Junaidi. Kalau kita ingin tahu secara personal gitu, orang kan kenalnya beliau adalah ketua yang cukup tegas dan berani, tapi dalam kehidupan sehari-hari mungkin yang lebih mengenal adalah Kang Iswan. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sosok dari Mahbub Junaidi sendiri? Kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, ada Kiai, ada Kang Hamzah Tahal ya. Baik-baik. Bismillah. Jadi kalau saya itu mengalami sepak terjang Pak Mahbub Junaidi, memang pada saat saya juga beranjak remaja, dari kecil sampai remaja ya, kira-kira sampai saya kuliah lah. Beliau kan wafat di tahun 95. Iya. Jadi mungkin di antara anak laki-laki yang membersamai Pak Mahbub pada saat golden age-nya Pak Mahbub ya, ke kunjungan ke Kiai Arsad kan, atau intens di dunia jurnalistik, atau berteman dengan teman-teman yang dalam tanda kutip orang-orang kiri ya, itu alhamdulillah sih saya mengalami gitu. Iya. Apalagi pada saat beliau dalam fase kehidupan yang paling kritis ya, saat beliau ditahan bersama beberapa tokoh di Nirbaya itu, saya kebetulan alhamdulillahnya ingat, sudah agak besar. Jadi ingat bahwa Pak Mahbub satu sel dengan Bung Tomo, Pak Mahbub minta supaya Pak Umar Dhani ngajak anak-anaknya ke Taman Mini. Sempat juga bersalaman dengan Rektor Muhammadiyah Bapak Ismail Suni, ada juga dengan siapa Pak Singgi misalnya ya, dan banyak lah. Tapi saya sih sebagai anak ya, kebetulan anak biologis Pak Mahbub, di keseharian Pak Mahbub itu benar-benar orang Tanah Abang kebanyakan. Betawi pasar lah ya, istilahnya kalau orang-orang Betawi itu bilang kalau Tanah Abang itu beda dengan Kemayoran, beda dengan mungkin Kuitang ya, yang agak elit gitu ya. Orang rumahan dulu zamannya tuh kalau istilahnya ada Betawi rumahan, ada Betawi pasar. Nah, Betawi pasar itulah Pak Mahbub itulah. Pertama orangnya juga agak selengean. Kalau kata orang Belanda itu slordeh ya. Agak inilah. Jadi Pak Mahbub itu sebagai anak saya menilai
orang yang bagi dia itu prestasi yang menurut orang besar ya bagi dia tuh ya biasa aja gitu. Ya saat orde baru begitu kuatnya gitu kan, beliau mengkritisi apa yang ada di kebijakan orde baru, walaupun bersama-sama dengan para nahdien, bersama-sama para jurnalis, tapi saya rasa Pak Mahbub itu memang lonely fighter ya menurut saya, orang yang sendirian berjuang gitu, nggak peduli apakah ada temennya banyak atau enggak gitu. Dan itu juga menjadi konsekuensi hidup beliau ya, juga mungkin terimbas pada keluarga tentunya ya, gerak-gerik beliau atau misalnya apa yang pola beliau di dunia politik itu memang terimbas kepada keluarga. Cuman memang saya lihat Pak Mahbub adalah orang yang memang sangat bertahan dengan prinsipnya, dengan atau tidak ada dukungan. Ya saya nilai dulu memang lonely fighter ya Pak Mahbub itu. Dan memang sebagai saya juga suka pada dunia jurnalistik, memang di luar saya sebagai anaknya, Mahbub Junaidi menurut saya adalah seorang grandmaster ya. Dalam betul, soal, setuju. Tentunya di soal tulis menulis dan bagaimana kejernihan beliau mengutarakan gagasan-gagasannya. Dan saya pikir cara beliau untuk mengutarakan isi pikirannya itu, saya lihat memang Tanah Abang pasar banget ya. Seperti orang Tanah Abang sedang bicara di warung kopi lah kira-kira ya, berbicara dengan sesama, bicara politik, bicara apa, dan itu termaktub pada tulisannya. Kalau dunia tulis menulis saya lihat jarang ya orang yang sama antara retorika berbicara sama gaya penulis itu sama tuh jarang. Saya mungkin mencatat ya, salah satunya misalnya Bung Karno misalnya. Bung Karno tuh isi nulis dengan berbicara itu sama lugas. Mungkin Pak Mahbub juga salah satunya. Dan itu memang menjadi dikritisi oleh banyak teman-temannya ya, Pak Ayib Rosidika, Pak Rosihan Anwar, atau mungkin Pramudia Anantatur, menilai Mahbub adalah salah satu teman seprofesi mereka yang mengutarakan gagasannya dengan cara lugas. Nah, berkait dengan tadi Kiai soal dari hari ke hari, saya menilai novel itu memang sangat menarik ya, di berbagai zaman. Nah, mungkin Gen Z seperti anak saya itu si Rengganis, ada Junet juga baca dari hari ke hari, minimal dia mungkin pengen tahu silsilah kakeknya mungkin. Tapi aku baca dari pendapat-pendapat mereka, apa yang kamu dapat dari hari ke hari, di luar itu tulisan dari kakekmu gitu ya. Jawaban mereka tuh ada yang menarik sih menurut saya. Yaitu? Pertama, mereka tuh mengatakan begini, bagaimana sebuah tragedi itu bisa diutarakan dengan cara yang sangat menyenangkan gitu. Zaman revolusi fisik ya, karena itu dari kacamata anak kecil menurut gaya di novel itu. Beliau berbicara soal bagaimana strata yang begitu tajam antara orang Melayu, orang Belanda, Sinyo, dan sama orang Belanda asli ya. Gimana tuh perbedaan mereka, datang juga dari kalangan Tionghoa, bagaimana cara Belanda memperlakukan mereka, antara orang jajahan sama ya istilahnya para inlander gitu ya. Kedua, ada fase di mana Pak Mahbub itu tidak masuk akal bagaimana orang Asia bisa menaklukkan orang bule gitu. Pada saat Jepang itu ya, jadi beliau tuh takjub banget pada orang Jepang yang waktu itu mungkin rata-rata berpostur pendek, mungkin kulitnya hampir sama dengan kita, tapi bisa memenjarakan orang-orang Belanda yang dulunya tuh sangat agung banget di mata anak kecil. Itu membangkitkan mungkin pride of Asia gitu ya, Asian nation, orang-orang Asia gitu kan. Itu kira-kira itu yang ingin menggambarkan bahwa ini orang-orang Asia tuh secara antropologis atau secara gen itu ternyata unggul juga kok dibanding orang-orang bule ya kira-kira. Itu tahap kedua. Tahap ketiga saat revolusi fisik misalnya. Bagaimana orang-orang kita tuh euforia sama heroisme ya. Bagaimana orang-orang itu mencari para sinyo, bagaimana para pejuang itu yang katanya liar tapi indah itu ya, orang-orang itu bisa membuat
anak-anak sekarang tuh bisa menggambarkan bagaimana sih revolusi fisik tergambar dari seorang novelis itu ya, orang sastrawan di mata ya yang ditulis oleh Pak Mahbub gitu. Nah, ada juga persoalan soal antara NU sama Muhammadiyah, persoalan antara santri dengan abangan, persoalan antara priai dengan orang biasa gitu ya. Itu juga digambarkan menurut saya secara bagus ya dari hari ke hari itu. Bagaimana beliau kalau cerita ke saya, kalau main bola di Solo itu pasti abdi dalamnya akan mewanti bahwa lawannya itu raja lo, hati-hati jangan sampai tendangnya jangan terlalu kenceng misalnya ya, jangan disengkat. Kira-kira itu cerita-cerita Pak Mahbub ya saat beliau mengungsi di Solo itu. Iya. Artinya saya melihat bahwa orang itu memang bisa melihat sebuah objek itu berdasarkan kekayaan subjektifnya dia gitu. Pak Mahbub melihat bagaimana situasi di 3 zaman yang memang krusial di Indonesia itu sampai zaman Bung Karno zaman itu dengan cara yang memang menurut saya sangat sastrawi ya, dan itu menjadi ciri khas orang-orang tokoh-tokoh NU sih sebetulnya gitu ya, yang santai, yang bisa dia cerdas cuman tidak egosentris ya kan, dia tidak begitu banyak aktualisasi diri juga tidak terlalu banyak gitu, biar orang lain yang melihat gitu. Cuman satu lagi memang saya lihat untuk kader-kader PMI terutama ya, seorang Mahfud Junaidi itu orang yang berani menurut saya. Orang yang berani, betul. Berani dan tahu banget resikonya gitu, resiko apa yang dia perbuat. Berani dalam artian udah jelas ya ya saya sebagai keluarga kan sangat merasakan ya bagaimana Mahfud itu menghidupi banyak sekali adiknya. Saat Pak Kiai Junaidinya wafat di usia muda. Iya, baik Kang Iswan. Adik-adik yang banyak itu. Ini sepertinya tidak bisa kalau misalnya kita mengukir kalimat hanya sedikit ya untuk beliau. Untuk itu kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar masih dengan tema kita di sore hari ini yaitu PMII dari hari ke hari, inspirasi pergerakan Mahbub Junaidi. Tentunya dari ketiga narasumber yang sudah ngobrol ya bersama kita bisa melihat bahwa PMII bukan hanya sekedar organisasi semata di Indonesia, tapi sudah banyak sekali kontribusi yang diberikan secara nyata. Dan juga apabila kita mengenang dan mengenal lagi sosok dari Mahbub Junaidi, betul ya, yang selalu kita ingat yaitu beliau adalah sosok yang berani. Begitu, saya sendiri sampai merasa kok bisa ya ada orang yang sangat-sangat berani. Ini saya sampai merinding loh bulu kuduknya di sini. Oke, kita mungkin menuju kepada Yai Taufiq terlebih dahulu. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin diberikan kepada pemirsa yang sedang menonton sekarang, kami silahkan. Terima kasih Pak. Jadi saya mau nambahkan bahwa dari sahabat Mahbub Junaidi itu warga PMII secara keseluruhan itu merasa bermakna. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa sahabat Mahbub itu membalik sejarah dari sejarah elit menjadi sejarah masyarakat. Dari revolusi yang bermakna perang dan tujuan besar menjadi kehidupan sehari-hari. Dan dalam konteks lokal itu, sahabat Mahbub juga sebenarnya ingin menegaskan bahwa menarasikan zaman, menulis sastra atau sekarang itu yang menulis di media itu bagian juga dari perjuangan. Artinya apa? Perjuangan dalam konteks di PMII dalam perspektif hari ke hari itu bukan selalu monopoli atau didominasi oleh kelompok struktural atau tokoh-tokoh penting. Tapi warga PMI siapapun sebenarnya mulai dari kader di level rayon sampai PMI itu punya kontribusi dalam logikanya masing-masing dalam panah masing. Sehingga
menurut saya kalau kita menggunakan perspektif ini dari hari ke hari itu membuat semuanya merasa bermakna berjuang di PMI. Dan saya kira itu jadi penting kan? Dan pesan penting juga adalah, dan ini menurut saya yang saat ini agak absen adalah bagaimana pergerakan itu merekam peristiwa zaman. Nah, dalam konteks analisis sosial, kita baru bisa memahami makna sebuah masalah atau isu gitu kalau kita paham konteks lokal, konteks nasional, dan konteks global. Nah, itu yang jarang direkam dalam sahabat-sahabat pergerakan. Misalnya komersialisasi pendidikan saat ini misalnya, itu susah dipahami kalau kita nggak melacak sampai tahun 1990 ketika ada reformasi kan, mana kebijakan itu merupakan bagian dari konsekuensi dari structural adjustment program. Dan di kesimpulannya adalah local history itu juga juga penting dalam perubahan sosial, bahwa global design atau national design itu juga menentukan sangat menentukan dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Tapi novel itu mengajak kita untuk berjuang dari posisinya masing-masing. Oke. Nah, saya kira itu yang sampaikan. Oke, baik, Yai Tauhid. Kita beralih dulu kepada Mas Hamzah di sini. Kalau misalnya kita bisa meminta kira-kira apa yang seharusnya mungkin bisa menjadi tambahan ya bagi PMI, sekaligus mungkin ada pesan singkat yang diberikan kepada pemirsa yang sedang menonton sekarang. Kami silahkan. Ya, saya mau menambahi Kang Mustafid ya. Di masa lalu, Allahyarham Pak Mahfud Junaidi telah memberikan satu aktivitas hidup orang NU. Ya, dia telah menjadi seorang penulis hingga menginspirasi banyak sekali anak pada masanya, termasuk saya. Ya, saya ke SMP kelas 3 tahun 95 di Losari, di pojok Jawa Barat, itu pernah mendengar George Orwell yang saya tidak tahu siapa. Saya pertama kali mendengar dari Pak Mahfud tanya di Kompas. Saya pertama kali mendengar dalam sebuah saya masih ingat judulnya Miskin. Judulnya Miskin. Itu saya pertama kali mengerti bahasa Inggrisnya miskin, poverty. Itu dari tulisannya Pak Mahfud. Oh, oke. Tahun 95 itu saya ketika SMP. Dan Pak Mahfud adalah berhasil ya, dari orang NU yang menulis pertama kali dalam bahasa Inggris ya, itu namanya Kiai Mahfud Siddiq. Di bawahnya itu umurnya 2 tahun lebih muda, namanya Kiai Abdul Wahid Hasyim. Di bawah itu namanya Kiai Saifuddin Zuhri. Oke, baik. Di bawah Kiai Saifuddin Zuhri itu namanya Pak Mahfud Junaidi itu. Setelah itu penulis di NU banyak sekali dengan berbagai macam jenisnya, puisi, penerjemah, nulis novel, cerpen, dan nulis esai-esai. Itu sampai sekarang. Nah, hari ini ketika dunia tulis-menulis tidak populer, digantikan audio visual dan sejenisnya, PMI mau ngapain? PMI mau ngapain? Meminimalisir gap antara masyarakat kelas bawah yang tadi disebut berulang-ulang sama Pak Mustafid dengan masyarakat elit di Jakarta. Apa yang akan dilakukan oleh PMI? Ketika dulu Pak Mahfud dengan medianya, dengan menulisnya, dengan diskusinya, sekarang PMI mau ngapain? Oke, mungkin itu harus jadi pembahasan lagi ya. Oke, Mas Hamzah. terima kasih. Oke, ini harus kita catat untuk menjadi pembahasan yang lebih dalam lagi di
pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Kita beralih dulu kepada Kang Iswan. Mungkin sebagai penutup utama ada pesan singkat yang ingin diberikan kepada pemirsa, kami silahkan. Ya baik, terima kasih. Saya sepakat ya sama deskripsi dari Kiai juga Bang Hamzah Sahal. Tapi PMI mau ngapain itu aja paling menarik sih menurut saya. Ya. Soalan itu paling menarik. Setuju. Kalau PMI merasa kader cendekiawan Nahdien gitu, artinya tantangan besar sedang menghadapi kita sekarang ini. Bagaimana syiar dilakukan dengan cara yang salah dan tidak kekinian, sehingga wajah Islam itu dianggap oleh sebagian orang tidak membangun sebuah pemikiran atau cakrawala yang luas gitu, tapi lebih banyak memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak begitu banyak manfaatnya ya. Ya. Secara prioritas tentunya bukannya tidak penting, tapi prioritas gitu ya. Nah, anak-anak muda di PMI itu saya bayangkan menjadi garda-garda terdepan untuk soal itu. Bagaimana anak muda itu mengenal Nabi Muhammad itu secara human dan secara pemikir dan secara tokoh modern yang bisa mempengaruhi peradaban itu kan sebetulnya tugas anak muda di PMI yang bisa menyampaikan itu kepada sesamanya. Betul. Karena di sini banyak sekali ya realita ya. Di sini banyak sekali dai, penceramah, Gus, Habib atau siapapun itulah yang memang mengisikan retorika ceramahnya yang anti produktif terhadap syiar, yang tidak masuk pada soalnya anak-anak seumuran teman-teman PMI ini gitu. Oke, baik Kang Iswan. Jadi itu menjadi anti produktif. Nah, artinya pada saat Pak Mahfud dan rekan-rekan beliau para pendiri itu muasisnya PMI itu mendirikan PMI, ini salah satunya adalah bagaimana caranya tuh cendekiawan muda yang ada di PMI itu bisa eksis di berbagai zaman. Apalagi yang saya lihat karir politik para kader PMI kan udah pada lagi manggung ya. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi apa. Oke, baik nah, Kang beliau lah Iswan. yang harusnya mensponsori itu semua gitu, mewadahi adik-adiknya. Itu mungkin itu ya Teh. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Kang Iswan, Mas Hamzah dan juga Yai Taufiq. Memang ini akan menjadi sebuah pembahasan baru lagi ya, dan semoga kita bisa menjadwalkan untuk bertemu lagi di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih juga kami sampaikan kepada pemirsa yang sudah menonton Kopi Darmo. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.